Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas khusus mengenai sebuah penyakit mata yang cukup berbahaya juga karena bisa menimbulkan kebutaan, yaitu glaukoma. Kita akan membahas bersama pakarnya, Profesor Dr. Rodiah Rahmawati Lubis, spesialis mata konsultan. Assalamualaikum, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat kita ya, Dr. Rahma. Jadi kita pada episode ini akan membicarakan mengenai sebuah penyakit yang sepertinya masyarakat sudah mulai banyak juga bertanya-tanya ini mengenai glaukoma gitu ya. Dan risikonya sepertinya cukup berbahaya juga ya, bisa menimbulkan kebutaan. Nah, silakan Dr. Rahma, apa itu glaukoma itu? Ya, baik, terima kasih Prof. Glaukoma merupakan suatu kumpulan gejala atau kumpulan penyakit. Jadi di literatur dikatakan a group of diseases. Jadi kumpulan penyakit atau gejala yang terjadi di mata oleh karena adanya gangguan atau kerusakan pada optik nerve ya, atau pada saraf optik. Nah, kalau kita ketahui sebenarnya glaukoma ini merupakan penyebab kebutaan kedua nih Prof. Yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Jadi kebutaan pertama dikatakan oleh karena katarak, nah kebutaan kedua oleh karena glaukoma. Perbedaan diantaranya antara katarak dan glaukoma, katarak ini termasuk kebutaan yang reversible, artinya pada saat terjadi kebutaan, visus menurun kurang dari 3/60 masih bisa dikembalikan insya Allah ke posisi penglihatan yang lebih baik. Namun glaukoma ini kebutaannya irreversible, jadi setelah terjadinya glaukoma maka tidak akan kembali ke penglihatan sebelumnya, Prof. Waduh, berarti ini kita memang harus betul-betul menjaga ini ya. Tentu ada ya penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan glaukoma ya, supaya ini masyarakat kita tahu supaya mungkin bisa dihindarkan atau bagaimana. Silakan Dr. Rahma. Baik, penyebab glaukoma sampai sekarang masih multifaktorial, Prof. Tidak ada satu faktor utama terjadinya glaukoma, tapi diyakinkan bahwa tekanan intraokular yang meningkat atau intraocular pressure yang meningkat merupakan risk factor utama terjadinya glaukoma. Disusul dengan faktor-faktor lainnya, ada genetik faktor, ada riwayat turunan, adanya penggunaan obat-obatan, misalnya penggunaan steroid yang berlama-lama, ada riwayat infeksi sebelumnya. Banyak Prof, multifaktorial. Tetapi yang berperan sampai dengan saat ini adalah peningkatan tekanan intraokular, Prof. Oke, baik. Tentu ada ya gejala-gejala awal ya, sehingga tidak jatuh berat gitu ya. Awal-awalnya biasanya dirasakan oleh pasien seperti apa ya, Dr. Rahma? Ya, baik Prof. Sebenarnya ini glaukoma, Prof, dia merupakan pencuri penglihatan yang pelan-pelan ini, Prof. Bagi yang sudut terbuka, primary open angle glaukoma yang lebih bersifat kronis, Prof, dan ini yang paling banyak terjadi di dunia, gejalanya bahkan tidak diketahui dan tidak disadari oleh pasiennya. Artinya kronis, penderita baru merasakan gejala yang signifikan setelah lapang pandangan perifernya, jadi tepi ya, Prof, sudah hilang atau dicuri oleh si glaukoma. Nah, biasanya kalau yang primary open angle glaukoma dan dia bukan suatu penderita miopia, dia tidak akan menyadari atau kurang menyadari gejala-gejala dini dari glaukoma. Sedangkan mereka yang high myopia atau moderate myopia, rabun jauh ya Prof, dengan status negatif, mungkin lebih cenderung awas terjadinya glaukoma ini, Prof. Mungkin kontrol untuk mengganti kacamata dan sebagainya. Tapi kalau yang kronis bisa dikatakan pada beberapa literatur sampai dengan saat ini bahkan tidak menimbulkan gejala. Nah, bagi yang akut memang iya, Prof.
ada suatu episode akut dari glaukoma yang mengakibatkan mata merah, kemudian mata terasa berdenyut, jadi seperti berdenyut gitu, Prof, sampai ke kepala. Bahkan ada beberapa pasien merasa sampai kepalanya ingin pecah seperti itu ya, Prof. Kemudian ada mual dan disertai muntah. Nah, itu biasanya dari episode akut dari suatu glaukoma. Kalau yang kronis biasanya tidak menimbulkan gejala, Prof. Baik. Nah, ini penglihatannya. Ya, baik kan berarti memang ada yang gejalanya yang pada yang kronis dan ada yang akut gitu ya. Nah, bagaimana dengan penanggulangan ini pada yang kronis maupun yang pada yang akut? Ya, sebelum penanggulangan mungkin kita harus tahu deteksi dini mungkin, Prof, karena penanggulangan itu merupakan suatu tindakan kita untuk mencegah suatu kebutaan dari suatu glaukoma. Kalau kita bicara penanggulangan berupa deteksi dini, mungkin dengan kontrol atau rutin berobat, cek keadaan kondisi mata, terutama bagi mereka yang miopia, rabun jauhnya di atas -3,25, itu rutin karena glaukoma ini terdeteksi hanya dengan pemeriksaan funduskopi. Maksud saya jelasnya dengan pemeriksaan funduskopi, Prof. Walaupun ada beberapa pemeriksaan lainnya, ada goniskopi, ada perimetri, ada tonometri dan sebagainya. Jika telah terjadi optik neuropati oleh karena glaukoma, itu adalah glaukoma. Jika IOP yang meningkat, itu bukan. Nah, jadi jika dikatakan penanggulangannya adalah deteksi dini dulu, Prof. Deteksi dini yang baik, rajin memeriksakan mata ke dokter mata sehingga tidak terjatuh kepada diagnosa glaukoma. Nah, jika terjadi glaukoma, maka ikutin prosedur terapi dari glaukomanya. Ada yang medikamentosa, juga merubah kebiasaan hidup, Prof. Jadi pada beberapa penelitian research ada beberapa kebiasaan hidup yang dapat diatur polanya sehingga menurunkan risiko kebutaan oleh karena glaukoma, Prof. Ya, seperti apa contohnya kebiasaan itu, Dr. Rahma? Ya. Salah satu kebiasaan yang saya ketahui dan itu telah banyak dikaji pada beberapa research adalah mengkonsumsi dark coklat, Prof. Jadi dark coklat ini bagi penderita glaukoma terbukti memiliki hubungan dalam menurunkan IOP tadi atau tekanan intraokular. Nah, adapun beberapa makanan yang lain seperti sayur-sayuran yang berdaun hijau tua, Prof. Jadi kangkung, bayam, atau buah-buahan berwarna orange atau kemerahan seperti tomat, ada likopennya, kemudian ada wortel, itu juga menurunkan progresivitas atau menurunkan risiko terjadinya glaukoma, kebutaan oleh karena glaukoma. Nah, ada satu lagi studi, Prof, yang banyak dilakukan di Indonesia juga, di luar juga, adanya hubungan antara kafein, penggunaan pengkonsumsi kopi terhadap menurunnya atau meningkatnya risiko kebutaan pada glaukoma. Nah, pada penelitian itu dibuktikan bahwasanya mereka yang sudah glaukoma terdiagnosa sebagai penderita glaukoma meningkat, cenderung akan terjadi peningkatan IOP-nya, tekanan intraokulernya meningkat, sehingga sebisanya penderita glaukoma dikurangi kebiasaan atau habitnya untuk mengkonsumsi kopi setiap hari. Sedangkan itu tidak terbukti pada mereka yang non glaukoma. Oke. Baik, mungkin dengan menghindarkan tadi kebiasaan-kebiasaan yang memang mempunyai risiko seperti kopi gitu ya. Mungkin ini salah satu ya, mengurangi risiko itu ya, Dr. Rahma ya. Bagi penderita glaukoma, berkurangnya kemungkinan untuk terjadi kebutaan lebih jauh mungkin ya, Prof. Jadi dikatakan dark coklat, orang yang glaukoma silahkan mengkonsumsi dark coklat atau mengurangi konsumsi dari kafein atau kopi. Dark coklat menguntungkan gitu ya, Prof. Kurang kopi meningkatkan tekanan intraokular, dark coklat bisa menurunkan tekanan intraokular. Mungkin itu dua yang kebiasaan mungkin yang bisa ditiru selain sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik, ini karena baru saja dikukuhkan, saya jadi lupa nih Prof. Rahma ini ya. Iya, Prof. Rahma, terakhir ini apa pesan-pesannya bagi yang punya risiko dan atau yang sedang menderita glaukoma sekarang? Silakan, Prof. Bagi kita yang tidak mengetahui risiko itu ada pada diri kita, artinya kita tidak menyadari bahwasannya ada riwayat keluarga, maka seperti juga yang lainnya kita anjurkan untuk kontrol
keadaan atau kesehatan mata ke dokter mata paling tidak setahun sekali mungkin ya Prof. Jadi dikatakan tiap 6 bulan sebenarnya Prof. Tapi jika ya kita anggap kita tidak memiliki resiko, mungkin setahun sekali sudah cukup. Bagi mereka yang memiliki kabut jauh, artinya miopia di atas -3, ya -3, -3,25 ke atas, mungkin bisa lebih cepat frekuensi menunggu dokter matanya untuk mencegah terjadinya atau jatuh kepada diagnosa glaukoma. Nah, bagi kita yang sudah terdiagnosa sebagai glaukoma, tentu kontrolnya lebih sering, Prof. Yang pertama dalam hal menjaga atau mengawal tekanan intraokular supaya tetap pada posisi yang tekanan yang diinginkan, juga untuk mengurangi resiko glaukoma, kebutaan yang akan semakin berat oleh karena kerusakan pada saraf optik sehingga tidak terjadi kepada kebutaan. Nah, jadi orang glaukoma ini kebutaannya sudah tidak bisa dipapain nih, Prof. Tidak tertangani oleh obat-obatan, tidak juga ditangani oleh operasi jika sudah jatuh ke glaukoma. Makanya dikatakan glaukoma irreversible blindness. Iya, baik. Semoga ini bermanfaat untuk para penonton kita, sahabat sehat di mana saja berada, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih Prof. Rama atas pencerahannya. Terima kasih kembali, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.